Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Apakah kemudian Pak Prabowo Gibran ini merupakan kelanjutan dari Pak Jokowi? Ya sangat kentara gitu ya. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH. Nanti saya tambahkan lagi. Kan oleh Undang-Undang APBN, upamanya anggaran Perlinsos untuk 2024 itu kalau nggak salah 487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP kuliah. Bahkan wajar kalau kemudian publik mengatakan bahwa ini adalah skenario atau plan B dari 3 periode yang gagal. Maka dihadirkan Gibran untuk menjaga itu dan dihadirkan Pak Prabowo yang memang loyalis terbaiknya Pak Jokowi saat ini. Keteguhan sikap bahwa kami menganggap pemerintahan Pak Jokowi ini berhasil dan karenanya keberhasilan ini haruslah dilanjutkan. Saya yakin keberlanjutan dan konsistensi. Prabowo Gibran sudah merilis dokumen visi misi sebanyak 88 halaman. Yang menarik adalah di dokumen itu nama Presiden Jokowi disebut sebanyak 17 kali. Adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Jadi kami tidak ingin ya ketika ada pemerintahan baru maka semuanya mulai dari nol. Dokumen yang sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah dan bahkan sudah PP-nya udah keluar Pak, Perpresnya. Sebelum Prabowo dan Gibran mendaftarkan diri ke KPU, mereka sempat berkumpul bersama dengan para relawan, pendukung dan petinggi parpol koalisi di Indonesia Arena GBK. Di saat itu Gibran memberikan sedikit pidato yang mungkin kalian semua sudah tahu. Dia bilang, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, saya sudah ada di sini. Tapi kalau kata netizen yang ganas-ganas itu, mereka bilang itu mungkin Gibran mau meyakinkan Prabowo, tenang saja dia ada di sana, bapaknya presiden, pamannya ketua MK, adiknya ketum umum partai. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Penulis sampai pusing baca komentar mereka, kreatif tapi pedas, kadang menusuk tembus jantung sampai bolong. Selain itu Gibran ternyata langsung panaskan mesin dan bocorkan program unggulan mereka di hadapan para relawan dan pendukung. Ada beberapa yang disebut misalnya kredit startup, Kartu Indonesia Sehat, dana abadi pesantren, dan lain-lain. Ternyata ini jadi anti klimaks, karena 2 program yang disebut, yaitu Kartu Indonesia Sehat dan dana abadi pesantren ternyata jadi bahan kritikan untuk Gibran. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Bahkan wajar kalau kemudian publik mengatakan bahwa ini adalah skenario atau plan B dari 3 periode yang gagal. Maka dihadirkan Gibran untuk menjaga itu dan kita sulit tuh langsung menuduh bahwa kemudian ada konflik of interest Pak Jokowi atau kekuasaan ini kemudian misalnya mengintervensi partai-partai. Sulit kita membuktikannya. Sehingga mencari jalan pintas ya dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membuat saya kecewa. Majelis Kehormatan MK Selasa sore memeriksa Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik. Sebelum pemeriksaan, sidang diawali dengan agenda pembuktian. Delapan itu hari terakhir untuk pergantian capres paslon. Soal putusan belakangan, tapi yang penting dimungkinkan putusan MK ini sebelum tanggal 8. Jadi beliau ini akan ditugaskan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada ketidaksabaran. Jadi ini yang menyebabkan kemudian orang kok melihat kok dalam 2 tahun terakhir memang ada sebuah upaya sistematis yang Mas Gibran itu sebetulnya dipersiapkan sebagai calon pemimpin untuk bisa
meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi dan Pak Rudi di Solo. Kalau sudah ada hakim yang tidak konsisten dalam menggunakan pendekatan hukum, logika hukumnya, sudah bisa dipastikan dalam ilmu tafsir konstitusi, hakim itu punya kepentingan. Sehingga mencari jalan pintas ya dan menabrak konstitusi. Ada kekuatan yang mendorong pelanggengan kekuasaan ini, dan kalau kita lihat efeknya secara politik dan dalam konteks nilai-nilai secara norma, ini lebih mengerikan nih. Merekayasa konstitusi, ini yang membuat saya kecewa. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, 2 program yang tadi disebut sebenarnya sudah tercover dalam program Kartu Indonesia Sehat di era kepemimpinan Jokowi. APBN 2024 sudah diketok dan program itu sudah ditetapkan. Ada satu lagi yaitu Ketua Fraksi PKB di DPR. Dia bilang program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat untuk lansia sudah menjadi kebijakan nasional. Maka dari itu, Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 tidak boleh mengklaim begitu saja setiap program yang sudah menjadi kebijakan nasional tanpa melihat sejarah lahirnya kebijakan tersebut. Dia mengklaim program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat untuk lansia adalah milik fraksi PKB di DPR. Mereka memperjuangkan pesantren yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Hasilnya adalah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang dana abadi di bidang pendidikan. Ini blunder pertama buat Gibran, padahal seharusnya Prabowo dan Gibran langsung menggebrak dengan program-program yang jauh lebih fantastis. Ada satu lagi, Prabowo Gibran sudah merilis dokumen visi misi sebanyak 88 halaman. Yang menarik adalah di dokumen itu, nama Presiden Jokowi disebut sebanyak 17 kali. Ada beberapa kalimat misalnya, Fondasi Indonesia Maju ala Presiden Joko Widodo dan para pemimpin negara Indonesia. Terus ada lagi kalimat, capaian era Presiden Joko Widodo. Nama Jokowi juga muncul saat menyinggung tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Tujuannya mungkin supaya masyarakat tidak ragu memilih mereka sebagai representasi dari the next Jokowi. Atau bisa jadi mereka tidak pede dengan program sendiri sehingga harus menumpang nama Jokowi. Ini sebenarnya sudah bisa diprediksi karena Prabowo dari dulu selalu menempel Jokowi kemana-mana. Apalagi Gibran jadi cawapres, kalau tidak memanfaatkan nama Jokowi ya sayang banget. Tapi intinya kalian sudah bisa melihat secara garis besar bagaimana kapasitas dan kapabilitas Prabowo dan Gibran. Tidak ada yang baru, atau mungkin mereka masih menyimpan program pamungkas, tapi yang kita lihat saat ini biasa saja. Semoga saja ada program hebat yang jadi pembeda, jangan cuma modal melanjutkan pembangunan Jokowi. Kalau tidak, nanti pas debat bisa dibantai habis-habisan terutama oleh Ganjar dan Mahfud MD. Bahkan bisa dipermalukan oleh Anies yang kalau soal debat dia paling semangat. Bagaimana menurut Anda?